Bab 826, Ye Chen sudah menjadi sedikit mati rasa terhadap ekspresi cinta Dong Ruolin yang tak terkendali. Jadi dia hanya mengira Dong Ruolin sedang bercanda dengannya, jadi dia mengganti topik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana sepupumu Kong Delon mengayuh sepedanya?" Dong Ruolin mengerutkan bibirnya karena kecewa. Dia juga tahu bahwa Ye Chen selalu menghindarinya karena masalah emosional, jadi dia terbiasa dengan sikap Ye Chen. Ketika dia mengganti topik pembicaraan, dia mengikutinya dan berkata, "Kudengar kita sudah tiba di Jinhai pagi ini, tapi kudengar aku tidur di bawah jembatan pada malam hari dan sedikit kedinginan." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, saat dia berkendara ke Jinling, kebugaran fisiknya seharusnya bisa meningkat pesat. Dong Ruolin terkekeh, sebenarnya hukumanmu juga merupakan hal yang baik untuknya. Sepupuku terbiasa sombong dan mendominasi, dan sering menimbulkan masalah bagi keluarga, kenangan yang panjang. Saya percaya ini setelah ini, dia akan lebih terkendali. Ye Chen mengangguk sedikit, jika bukan karena Anda, saya akan membiarkan dia menelan liontin giok selama pesta ulang tahun dan meminta dia melakukan operasi lagi untuk mengeluarkannya. Untuk orang seperti itu, bekas lukanya akan disembuhkan dan rasa sakitnya akan terlupakan. Hanya ketika dia membuka kembali bekas luka itu, dia akan menyadari apa artinya menjadi tak terlupakan. Dong Ruolin memandang Ye Chen, "Saya tahu Anda membiarkan dia pergi karena wajah saya. Ketika sepupu saya tiba di Jinling, saya akan mengajaknya mentraktir Anda makan malam dan memintanya untuk bersulang dan meminta maaf." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan makan malam dan bersulang, biarkan dia melakukan reformasi dengan jujur di Jinling. Jika kinerja baik, dia mungkin diizinkan untuk kembali terlebih dahulu. Jika kinerja buruk, kita dapat memperpanjang batas waktu untuknya di kapanpun." Dong Ruolin mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu ketat sepanjang waktu. Jika kita benar-benar berkumpul di masa depan, dia adalah saudara iparmu. Meskipun dia sepupu, dia tetaplah saudara laki-lakimu dalam hukum." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, "Kamu telah melakukan ini sepanjang hari." "Hehe," Dong Ruolin berkata sambil tersenyum, "Siapa yang membuatku menyukaimu? Lagi pula, aku selalu siap. Jika suatu hari kamu mengetahuinya, datanglah padaku kapan saja." Ye Chen mengabaikan komentarnya, melihat ke layar lebar, dan berkata, "Hei, sepertinya penerbangan kita sudah mulai mengizinkan penumpang kelas 1 dan kelas bisnis naik, ayo pergi." Dong Ruolin bersenandung, berdiri dan mengemasi barang bawaannya, dan bertanya dengan santai, "Sudahkah kamu memberitahu Curan bahwa kita akan kembali bersama hari ini?" Ye Chen mengangguk, "Sudah ku bilang di WeChat tadi malam." Dong Ruolin bertanya sambil tersenyum, "Curan tidak cemburu, kan?" "Bagaimana kamu bisa cemburu?" Ye Chen berkata, "Dia tahu aku pergi ke pesta ulang tahun nenekmu, jadi aku memberitahunya secara langsung bahwa kamu akan kembali dan kamulah yang membantuku memesan penerbangan." Dong Ruolin tersenyum dan mengangguk, "Lalu apakah kamu memberitahu Curan bahwa kamu memberi nenekku sebuah kipas bernilai puluhan juta?" "Tidak," Ye Chen berkata, "jangan beritahu Curan tentang ini. Dia tidak tahu tentang hubunganku dengan ketua Gu." "Saya tahu," Dong Ruolin berkata dengan serius, "jangan khawatir, saya pasti tidak akan memberitahunya." Ye Chen merasa lega, dan mereka berdua naik pesawat terlebih dahulu dari gerbang keberangkatan VIP. Kedua orang itu duduk bersebelahan di kabin kelas 1. Dong Ruolin memilih tempat duduk dekat jendela, dan Ye Chen duduk di sebelahnya. Setelah naik pesawat, Xiao Curan menelepon Ye Chen dan bertanya sambil tersenyum, "Sayang, apakah kamu di pesawat?" "Ada di pesawat," Ye Chen berkata, "ini akan lepas landas dalam 20 menit. Xiao Curan bertanya lagi, "Apakah Ruolin bersamamu, kan?" "Ya," Ye Chen mengangguk, "duduklah di sebelahku." Xiao Curan berkata, "Kalau begitu kamu harus menjaganya dengan baik." Ye Chen berkata tanpa daya, "Saya tidak menerbangkan pesawat, dan pramugari mengurus makanan dan minuman semua orang di sepanjang jalan. Apa yang bisa saya jaga untuknya?" Dong Ruolin yang berada di samping sengaja mendekati telepon dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu memelukku saat pesawat mengalami turbulensi, agar aku tidak terlempar keluar?" Xiao Curan mengira Dong Ruolin sedang bercanda, jadi dia juga tersenyum dan berkata, "Kamu harus mengencangkan sabuk pengamanmu, jika tidak, bagaimana jika Ye Chen tidak punya waktu untuk memelukmu?" Dong Ruolin terkekeh, "Saya tahu." Xiao Curan tersenyum dan berkata, "Aku hanya tidak ada urusan hari ini."
Aku akan pergi ke bandara untuk menjemputmu nanti. Oke, Dong Ruolin berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengajak gadis cantikku jalan-jalan. Xiao Churan tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan padaku? Selain itu, ini bukan hanya untuk menjemputmu, tetapi juga untuk menjemput Ye Chen kami. Dong Ruolin berkata, oke, kamu menjemput Marvenmu, dan ngomong-ngomong, kamu menjemputku, kan? Xiao Churan tersenyum dan berkata, iya, oke, Dong Ruolin berkata tanpa daya, saya sangat puas jika Anda bisa menjemput saya. Xiao Churan berkata, kalau begitu aku tidak akan memberitahumu lagi. Ayo kita bertemu di bandara nanti. Bagus. Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam, pesawat mendarat dengan mulus di bandara Jinling. Ye Chen dan Dong Ruolin keluar dari bandara bersama-sama dan melihat Xiao Churan menunggu di sini. Setelah beberapa hari tidak bertemu Xiao Churan, Ye Chen sangat merindukannya. Saat melihat Xiao Churan mengenakan jas panjang yang ramping, ia terlihat langsing dan anggun. Saat ini, Xiao Churan juga sangat merindukan Ye Chen. Lagi pula, keduanya sudah lama tidak pernah berpisah sejak menikah. Biasanya saat kita hidup bersama setiap hari, kita tidak merasakan apa-apa. Namun saat salah satu dari kita tidak ada, kita bisa merasakan ketidaknyamanan dan rasa rindu satu sama lain di lubuk hati yang paling dalam. Melihat Ye Chen berjalan keluar dari pintu keluar, Xiao Churan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluknya dengan lembut. Setelah memeluk Ye Chen selama beberapa detik, dia dengan malu-malu memeluk Dong Ruolin lagi. Dong Ruolin dikejutkan dengan inisiatif Xiao Churan yang memeluk Ye Chen. Ia menyadari bahwa sikap sahabatnya terhadap Ye Chen sepertinya telah mengalami beberapa perubahan halus. Namun, dia tidak bisa menganalisis perubahan spesifiknya sekaligus. Ye Chen juga tidak menyangka Xiao Churan akan memeluknya langsung di depan Dong Ruolin. Kalau dipikir-pikir, perasaan istrinya terhadapnya sepertinya telah mengalami kemajuan, yang merupakan pertanda baik. Setelah Xiao Churan dan Dong Ruolin berpelukan dengan lembut, mereka menyadari bahwa Ye Chen sedang memegang beberapa tas belanja Hermes di tangannya, dan bertanya dengan heran, Ye Chen, mengapa kamu membeli begitu banyak barang Hermes? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku membelikan beberapa hadiah untukmu dan orang tuamu. Xiao Churan buru-buru berkata, oh, kenapa kamu membeli merek mahal seperti itu? Beli saja beberapa makanan khas setempat. Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah ini menghasilkan uang? Wajar jika mengeluarkan sejumlah uang untuk keluargamu. Xiao Churan berkata dengan serius, kamu akan memanjakan ibu seperti ini. Kamu masih belum tahu siapa dia. Jika kamu membelikannya barang mahal kali ini, dia akan memiliki nafsu makan yang lebih besar lain kali. Ye Chen sedikit tersenyum, kali ini, saya terutama membeli tas edisi terbatas untuk istri saya. Saya membeli tas model biasa untuk ibu saya. Xiao Churan berkata dengan sedih, kalau begitu kamu harus mengeluarkan banyak uang kali ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang uang sepanjang waktu di sini. Lagi pula menghasilkan uang itu mudah. Ayo pulang dulu dan bicara detailnya saat kita sampai di rumah. Bab 827. Setelah meninggalkan bandara, Ye Chen mengendarai BMW Xiao Churan dan membawa Dong Ruolin kembali ke Hotel Shangri-La. Dalam perjalanan, Xiao Churan juga ingin mengajak Dong Ruolin untuk tinggal di rumahnya lagi, namun Dong Ruolin menolak menyetujuinya. Meski tinggal di Tangchen Yipin bisa mendekatkannya dengan Ye Chen, Dong Ruolin juga takut pada Malan dan Xiao Changkun. Pertarungan antara dua orang ini begitu subversif sehingga sangat memalukan baginya sebagai orang luar untuk menonton dari pinggir lapangan. Apalagi dia selalu merasa keluarga Xiao masih punya bom waktu. Bom waktu itu adalah cinta pertama Xiao Changkun, Han Meiking. Bahkan jika Malan tidak tahu tentang urusan Han Meiking, dia bisa membuat keributan besar dengan Xiao Changkun. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan bertengkar langsung di rumah. Oleh karena itu, dia merasa lebih baik tidak merasa risih pergi ke Thomson Yipin, alangkah baiknya tinggal di Shangri-La saja. Meski menginap di hotel sendirian agak sepi, untungnya Anda punya kebebasan mutlak dan tidak ada batasan. Betapapun berantakannya kamar yang Anda buat, Anda bisa meninggalkannya di sana saat keluar di pagi hari. Saat Anda kembali, itu akan menjadi bersih dan tak bernoda. Oleh karena itu, dia tidak mau pergi ke Thomson Yipin lagi. Setelah mengantar Dong Ruolin, Ye Chen dan Xiao Churan pulang bersama. Xiao Churan bertanya dengan prihatin, Ye Chen,
apakah kamu sudah memeriksa Feng Shui rumah Nona Gu? Lihatlah, Ye Chen tersenyum dan berkata, seluruh keluarga sangat puas dengan itu dan memberikan pujian yang tinggi. Xiao Churan merasa lega dan berkata, selama mereka puas, maka kita dapat yakin bahwa kita menghasilkan uang ini. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi pada Ye Chen, kamu membeli begitu banyak Hermes, bukankah kamu menghabiskan lebih sedikit? Ye Chen berkata dengan jujur, mungkin total biayanya sekitar 1 juta. Ah, 1 juta, Xiao Churan merasa pusing dan berseru, mengapa kamu begitu rela mengeluarkan uang? Kamu baru saja membeli 1 juta untuk barang-barang mewah. Ayo, biaya hidup tahunan keluargaku tidak terlalu mahal sebanyak 1 juta. Ye Chen tersenyum dan berkata, kemewahan pasti lebih mahal. Karena itu, Ye Chen menepikan mobil ke tempat parkir di pinggir jalan, mengambil tas tangan kulit buaya Hermes edisi terbatas yang dibelinya untuk Xiao Churan dari kursi kosong di belakang, dan menyerahkannya ke pelukan Xiao Churan, kata sambil tersenyum, buka dengan cepat dan lihat. Xiao Churan membuka bungkusannya dengan hati-hati, dan ketika dia melihat tas yang dibuat dengan indah, dia berseru, pengerjaan tas ini sangat bagus, dan kulitnya sempurna. Tas ini berisi banyak barang. Uang, kan? Petik 2. Ye Chen berkata, alasan utamanya adalah tas ini lebih mahal. Ya Tuhan, Xiao Churan berkata dengan gugup, lebih dari 10.000 per paket. Ini terlalu mahal. Ye Chen tersenyum dan berkata, sayang, barang edisi terbatas Hermes tidaklah murah, tapi jangan berpikir bahwa uang itu mahal, karena tas edisi terbatas Hermes tetap bernilai dan bahkan dapat meningkat nilainya. Jika tas seperti itu adalah dijual kembali, setidaknya 6 hingga 700 ribu, atau bahkan lebih tinggi. Xiao Churan berkata, dengan cemas, tapi tas ini terlalu mahal. Bagaimana aku tega menggunakannya? Lagi pula, statusku tidak mampu membeli tas semahal itu, jadi kenapa kamu tidak menjualnya kembali saja? Ye Chen buru-buru berkata, tidak apa-apa. Ini adalah hadiah yang aku pilihkan untukmu, bagaimana aku bisa menjualnya? Sambil mengatakan itu, dia menambahkan, istriku, kamu dapat menggunakan tas ini dengan percaya diri. Jika rusak, kami akan membeli yang baru. Sekarang aku dan suamimu juga ahli Feng Shui di mata para pejabat tinggi. Sebagai istriku, Anda dapat menggunakan apa itu tas 10.000 yuan. Jika Anda tidak menggunakannya, orang mungkin akan mengatakan apa yang akan mereka katakan tentang saya di masa depan. Mereka mungkin mengatakan bahwa Ye Chen terlalu pelit. Dia menghasilkan begitu banyak uang dan bahkan tidak bersedia membelikan tas yang lebih bagus untuk istrinya. Xiao Churan melihat bahwa Ye Chen bersikeras dan apa yang dia katakan agak masuk akal. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan penuh terima kasih, suamiku, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Terima kasih. Ye Chen tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan kepada suamiku? Saat dia mengatakan itu, Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, istriku, saat aku kembali kali ini, setelah istirahat 1 atau 2 hari, aku harus pergi ke Jepang secepatnya. Seperti yang kubilang terakhir kali, ada juga pelanggan di Jepang yang telah mendesak saya untuk datang. Xiao Churan mengangguk dan bertanya kepadanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tahun baru Imlek akan tiba lebih dari setengah bulan lagi. Banyak unit bersiap untuk liburan. Mengapa Anda tidak istirahat dan menunggu sampai bekerja melanjutkan setelah tahun baru? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya sudah berjanji, bagaimana saya bisa melepaskan merpati untuk sementara waktu saat ini. Tapi jangan khawatir, itu akan selesai dalam beberapa hari. Sebenarnya, Jepang tidak terlalu jauh. Hanya ada 2 penerbangan langsung dari Jinling. Berapa jam? Oke, Xiao Churan mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu tiba di Jepang. Jika kamu masih asing dengan tempat di sana, pastikan untuk tidak berkonflik dengan orang lain, jangan sampai kamu diintimidasi oleh penduduk setempat. Oke, Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu masih belum tahu apa yang suamimu mampu lakukan sekarang. Kamu tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Xiao Churan memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku tahu kamu bisa bertarung, tapi bagaimanapun juga, kamu harus ramah untuk menghasilkan uang. Ye Chen mengangguk, jangan khawatir, istriku, aku akan memperhatikannya. Kembali ke Thomson Yipin. Begitu mobil memasuki halaman villa, Malan berlari keluar dengan wajah gembira setelah plesternya dilepas.
Dia tahu bahwa Xiao Churan pergi ke bandara untuk menjemput Ye Chen, jadi dia telah menunggu Ye Chen kembali. Alasan utama mengapa dia menantikan kembalinya Ye Chen adalah karena Ye Chen berjanji padanya bahwa dia akan membawakannya hadiah ketika dia kembali dari Yanjing. Setelah Ye Chen memberinya satu set produk perawatan kulit kaviar senilai ratusan ribu terakhir kali, dia sudah sangat menghargai menantu laki-lakinya yang murah hati. Dia menduga Ye Chen pasti akan menyiapkan hadiah berharga untuk dirinya sendiri kali ini, jadi saya tidak bisa menunggu lama. Melihat Ye Chen keluar dari mobil, Malan buru-buru menyapanya sambil tersenyum, dan berkata dengan riang, "Oh, menantuku yang baik, kamu kembali, ibuku sangat merindukanmu akhir-akhir ini." Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman dengan sikap Malan yang menyanjung. Meskipun Malan telah banyak berubah sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu. Saat ini, Malan melanjutkan, "Kamu tidak tahu, ibu mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Kamu tidak pernah jauh. Ibu takut kamu tidak beradaptasi dengan dunia luar, makan enak, dan tidur baiklah." "Bu, ini selalu ada di pikiranku." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Bu, terima kasih atas perhatianmu. Aku bersenang-senang akhir-akhir ini." "Bagus, bagus." Malan menghela napas lega dan buru-buru melihat ke dalam mobil secara diam-diam. Karena Ye Chen mengemudi kembali, dia tidak bisa membawa hadiah itu. Jadi dia melihat ke dalam mobil untuk melihat apakah ada hadiah yang disiapkan. Pada saat ini, ayah mertuaku Xiao Changkun juga keluar, memegang untaian manik-manik cendana merah yang tidak mencolok di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh Ye Chen, kamu kembali. Bagaimana kabarmu di Yanjing hari ini?" Contoh, Ye Chen sedikit tersenyum, "Ayah, semuanya baik-baik saja." Xiao Changkun mengangguk, "Selama semuanya berjalan baik." Malan melihat sekilas ke beberapa kotak hadiah di kursi belakang mobil, tetapi jendelanya tertutup film dan tidak dapat melihat apa isinya, jadi dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Oh, menantuku sayang, apa yang kamu lakukan? Taruh di jok belakang mobil ini." "Hah, apakah ini hadiah yang kamu bawakan untuk kami?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Kali ini di Yanjing, saya telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda dan ayah." "Oh." Malan tiba-tiba berseri-seri kegirangan dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu memang menantuku yang baik. Dia selalu memikirkanku. Ayo, keluarkan dan tunjukkan pada ibu. Apa hadiah yang sudah kamu beli untuk ibu?" "Sudah." Bab 828. Melihat ekspresi bersemangat Malan, Ye Chen tersenyum ringan, membuka pintu belakang dan mengeluarkan setumpuk kotak hadiah Hermes. Saat Malan melihat begitu banyak Hermes, matanya tiba-tiba melebar dan bahkan bersinar 2 kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh semangat di dalam hatinya, "Ya Tuhan, ini Hermes. Tas Hermes terlalu mahal, dan Marven mungkin tidak mau membelikannya untuk saya, tetapi bahkan syal Hermes pun harganya puluhan ribu yuan." Petik 2. Jadi, dia datang dengan penuh semangat, menutup mulutnya dan berkata dengan penuh semangat, Oh. Ini Hermes, menantuku sayang, kamu rela menyerah. Hermes macam apa yang kamu beli untuk ibumu?" Ye Chen mengambil beberapa kotak hadiah dengan ukuran berbeda, menyerahkannya kepada Malan dan berkata, "Bu, yang besar ini adalah tas Hermes. Cocok dengan temperamenmu. Lihat apakah kamu menyukainya." Ketika Malan mendengar bahwa itu adalah tas, dia melompat kegirangan. "Ya Tuhan, benar-benar tas. Ya Tuhan, menantuku yang baik. Kamu rela sekali mengeluarkan uang untuk ibu." Malan selalu menginginkan tas yang lebih bagus, tapi selama bertahun-tahun, tas terbaiknya adalah tas LV biasa, yang harganya sekitar 1 yuan. Di matanya, tas Hermes hanya bisa dibawa oleh seorang wanita bangsawan, bahkan orang awam dan biasa pun mungkin tidak bisa menyentuhnya. Dia bermimpi bisa membawa tas Hermes di punggungnya, namun dia hanya berani membawanya. Coba pikirkan, meskipun dia punya uang sebelumnya, dia akan enggan berpisah dengan 10.000 atau 200.000 untuk membeli Hermes. Tanpa diduga, Ye Chen benar-benar memberikan tas Hermes untuk dirinya sendiri hari ini. Ini benar-benar memberinya kejutan besar. Dia buru-buru membuka paket Hermes dan mengeluarkan tas tangan senilai lebih dari RMB 100.000. Dia berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, tas ini sangat indah. Saya sangat menyukainya, tidak peduli bagaimana saya melihatnya." Setelah mengatakan itu,
dia menatap Ye Chen lagi dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Oh, menantuku sayang, kamu sangat rela menyerah. Kamu benar-benar membelikan tas mahal untuk ibumu." Ye Chen sedikit tersenyum, "Selama kamu menyukainya." "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya." Malan dengan bersemangat memegang tas itu di tangannya dan menghela nafas. "Ibuku sangat buta sebelumnya sehingga dia tidak menyadari bahwa menantu laki-lakiku yang baik memiliki potensi yang begitu besar." "Menantu yang baik? Apa yang terjadi di masa lalu nak? Kamu pasti tidak sepengetahuan ibu." Ye Chen sedikit mengangguk. "Jika saya tahu bahwa seorang penipu kelas dunia seperti Malan dapat disuap hanya dengan sedikit keuntungan, saya akan membuatnya tetap patuh. Dia harus melawan akal dan keberaniannya berkali-kali dan mengirimnya ke pusat penahanan selama beberapa hari." Tapi tidak apa-apa, karakter Malan adalah tipe orang yang tidak mengetahui kejahatan di dunia sampai dia menderita. Setelah menderita terlalu banyak kerugian, secara alami temperamennya akan menjadi lebih jujur. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan 2 kotak hadiah kecil lagi, menyerahkannya kepada Malan, dan berkata, "Bu, ini 2 hadiah lagi untukmu." "Ah, dan milikku." Malan sangat bersemangat hingga dia ingin berlutut di hadapan Ye Chen. "Teman baik, saya tidak hanya memberi Anda tas Hermes, tetapi saya juga mendapat hadiah lainnya." Menantu saya semakin puas dengan itu. Jadi, dia buru-buru mengambil 2 kotak hadiah dari Ye Chen dan membukanya satu persatu. "Wow, syal Hermes. Cantik sekali. Sekarang dingin, jadi aku bisa memakainya. Harganya mahal." Ye Chen mengangguk, 20 atau 30 ribu. "Aduh, menantu laki-lakiku sangat murah hati. Dia membelikanku syal yang mahal. Dengan harga 20 atau 30 ribu, dia bisa membeli bulu dan memakainya." Kemudian, Malan membuka kotak hadiah lainnya dan berseru, "Oh, ini sabuk klasik wanita Hermes. Menantuku sayang, ibuku menyukai sabuk ini selama beberapa tahun dan enggan membelinya. Aku tidak berharap kamu mewujudkan impianku untukku." Xiao Changkun di samping tampak sedikit masam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu tidak membawa hadiah untuk ayah?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu punya, aku sudah menyiapkan beberapa hal untukmu." Karena itu, Ye Chen menyerahkan 2 kotak hadiah Hermes kepadanya. Xiao Changkun dengan senang hati menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, "Oh, dia benar-benar milikku, dia benar-benar menantuku yang baik." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dan mengambil kotak hadiah dari tangan Ye Chen. Buka yang pertama, itu ikat pinggang pria, kepala ikat pinggangnya huruf H emas, bersinar di bawah sinar matahari. Xiao Changkun bertepuk tangan dengan gembira, "Oh, ini sabuk Hermes yang sama dengan Presiden Su Jiayin." Saat itu, ikat pinggangnya sangat populer di seluruh negeri. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang sabuk ini telah menjadi standar pria sukses." Xiao Changkun mendecakkan bibirnya dan menghela nafas, "Oh, Xiao kita yang lama juga orang yang sukses. Dia tinggal di villa kelas 1 Thomson yang besar, mengendarai mobil besar, dan memakai ikat pinggang Hermes. Di masa depan, dia akan merangkai tali rantai emas besar dan dapatkan arloji emas. Itu adalah rantai emas besar. Anda adalah orang kelas atas yang memiliki arloji emas kecil dan 3 kali makan barbeque kecil sehari." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Ayah, pernahkah kamu melihat orang parubaya atau lanjut usia mengenakan rantai emas besar sambil mondar-mandir di pasar? Itu adalah aksesoris standar untuk anak muda dan masyarakat." Xiao Changkun terkekeh, "Aku baru saja mengatakannya dengan santai." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Ye Chen dan berkata, "Menantuku tersayang, kapan kamu bisa memberiku jam tangan emas? Baru-baru ini aku jatuh cinta dengan jam tangan emas Rolex, dan jam tangan itu terlihat sangat megah." Ye Chen tiba-tiba berpikir, "Hei, sepertinya Han Meiking memberi ayah mertuanya Xiao Changkun sebuah Rolex Goldilocks sebelumnya. Harganya 3 hingga 400 ribu, tetapi ayah mertuaku takut Malan akan cemburu setelah melihatnya, jadi dia tidak pernah berani memakainya." Petik 2. Sekarang dia menyebut Rolex Jindi lagi, dia mungkin ingin saya menyetujui apa yang disebut permintaannya. Dengan cara ini, dia bisa secara terbuka memakai Rolex yang diberikan Han Meiking padanya nanti. Bahkan jika Malan melihatnya, dia bisa memberitahu Malan bahwa aku membelikannya jam tangan ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, ini tidak mudah bagi ayah mertuaku.
Untuk memakai hadiah dari cinta pertamanya secara terbuka, dia harus mempersiapkan banyak hal sebelumnya, jadi kenapa tidak bantu dia? Jadi, Ye Chen berkata kepada Xiao Changkun dengan gembira, "Ayah, jangan khawatir, Rolex Jindi ada di tanganku, kan?" Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dia berlari ke depan dan memegang tangan Ye Chen, berkata dengan penuh emosi, "Menantu laki-lakiku yang baik, hanya kamu yang mengenalku." Setelah mengatakan itu, dia terus mengedipkan mata pada Ye Chen, ekspresinya penuh rasa terima kasih. Malan di samping tidak senang dan berkata dengan marah, "Xiao Changkun, kamu orang tua benar-benar tidak tahu malu. Kamu terlihat seperti pecundang dan kamu masih pantas memakai Rolex. Jangan menipu uang menantuku di sini." Petik 2. Karena itu, Malan buru-buru tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik, kamu lihat ibu belum memiliki jam tangan yang layak, mengapa kamu tidak memberikannya sebagai hadiah nanti?" Bab 829. Saat Xiao Changkun menerima Rolex dari Han Meiking dan memamerkannya kepada Ye Chen di dalam mobil, Xiao Churan sedang duduk di barisan belakang. Jadi dia tahu betul bahwa permintaan ayahnya untuk Rolex dari Ye Chen sebenarnya hanya formalitas. Alasan utamanya adalah untuk mencari kesempatan memakai Rolex yang diberikan Han Meiking kepadanya secara terbuka. Saat ini, Xiao Churan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi memikirkan masa lalu antara ayah dan ibunya, dan banyak keluhan yang dideritanya selama bertahun-tahun, dia hanya bisa menutup mata. Tapi Xiao Churan tidak menyangka ibunya akan datang untuk ikut bersenang-senang kali ini dan ingin Ye Chen membelikannya Rolex juga. Dia buru-buru berkata kepada Malan, "Bu, Rolex hanya dipakai oleh pria. Apakah menurutmu itu cocok untukmu? Jika kamu benar-benar menyukai jam tangan, aku akan memberimu tisau wanita nanti." Malan berkata dengan jijik, "Jangan coba-coba membodohi saya. Jam tangan merek itu sangat murah. Anda bisa membelinya dengan harga beberapa ribu yuan. Jam tangan kelas bawah bahkan tidak bisa berharga 3.000 yuan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Rolex? Saya tidak menginginkannya." Petik 2. Ye Chen berkata dengan lancar, "Bu, saya membeli banyak barang di Yanjing kali ini. Jika saya membelikan jam tangan emas untuk ibu dan ayah, standar hidup keluarga saya mungkin akan turun secara signifikan. Saya kebetulan mengenal seorang teman yang menjual jam tangan imitasi. Jam tangan imitasi yang dijualnya dibuat sama seperti jam tangan asli, kamu tidak bisa membedakannya palsu, dan harganya juga murah. Bagaimana kalau aku memberi ayah dan ibu sepotong jam tangan palsu untuk dipakai dulu?" Sekarang, di hadapan Ye Chen, Malan bukan lagi orang yang cerdik seperti dulu yang mengkritik dan menentangnya secara membabi buta. Ye Chen memperlakukannya lebih baik dan dia lebih bijaksana. Ketika dia berpikir bahwa Ye Chen telah membeli begitu banyak Hermes untuk dirinya sendiri, sulit baginya untuk mengeluarkan uang untuk membeli jam tangan emas, jadi dia buru-buru berkata, "Oh, menantu yang baik, ibu baru saja berkata santai saja, ibu tahu tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, jadi ayo belikan yang palsu untuk ayahmu dulu agar dia bisa memakainya, dan ibu tidak akan menginginkannya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Hei, menantu yang baik, jika kamu mengambil pekerjaan besar untuk melihat Feng Shui lagi dan menghasilkan banyak uang, jangan lupakan ibu." Ye Chen tersenyum dan mengangguk, "Tidak masalah. Saya pasti tidak akan melupakanmu ketika saya menghasilkan uang di masa depan." Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku meminta temanku mencarikan replika Rolex untukmu? Kebanyakan orang tidak akan tahu, itu seperti aslinya." Bagaimana mungkin Xiao Changkun tidak tahu apa maksud Ye Chen? Bagaimanapun, dia sedang mencari alasan untuk memakai jam tangan yang diberikan Han Meiking padanya secara terbuka. Malan mengira itu palsu, tapi itu yang terbaik. Jadi dia buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tidak apa-apa kalau itu palsu. Lagi pula, aku hanya ingin memakainya untuk pamer, tapi sayang sekali." Ye Chen mengikutinya, "Kalau begitu sudah beres. Saya akan segera meneleponnya dan memintanya membantu menemukan tiruan berkualitas tinggi." Xiao Changkun tersenyum lebar, Oke. Ye Chen kemudian mengeluarkan teh yang diberikan oleh Tang Sihai, menyerahkannya kepada Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, ini teh yang enak, aku meminta seseorang untuk mencarikannya untukmu. Jangan membeli teh sembarangan dari WeChat di masa mendatang." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum.
Tehku juga lumayan, rasanya enak. Ye Chen berkata, kalau begitu coba ini dan lihat seberapa besar perbedaannya. Xiao Changkun mengangguk, oke, saya akan mencobanya nanti. Kali ini, Ye Chen mengeluarkan sisa kotak hadiah Hermes dan berkata kepada Xiao Churan, sayang, ini untukmu. Kembalilah ke kamarmu dan buka kemasannya perlahan. Xiao Churan berkata dengan heran, kenapa kamu masih memiliki hadiahku? Aku diberi sebuah paket. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, sisanya adalah beberapa aksesoris kecil, seperti syal, dompet, dan ikat pinggang. Xiao Churan berkata dengan penuh rasa terima kasih, suamiku, tetapi kamu tidak boleh menghabiskan uang sebanyak itu untukku di masa depan. Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa menerima harga setinggi itu, jadi dia tersenyum dan berkata, Oke, saya mengerti, dan saya akan membelikanmu hadiah hemat biaya mulai sekarang. Kembali ke rumah, Malan dengan cepat meletakkan Hermes yang diberikan Ye Chen di seluruh ruang tamu. Sambil meletakkan kado dan kotak kemasan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto dari berbagai sudut. Setelah itu, dia memilih 9 foto yang dia puas dan segera mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya dengan teks, menantu laki-laki saya yang baik pergi bekerja di Yanjing dan kembali dan memberi saya banyak Hermes. Saya sangat senang. Di kalangan pertemanan, like dan komentar langsung berhamburan, melihat banyak komentar masam dari para wanita, Malan menari gembira. Saya merasa bangga di dalam hati, sungguh luar biasa. Sekarang saya tinggal di sebuah villa besar, menggendong Hermes di punggung saya, dan terlihat seperti wanita super. Setelah 2 gigi porselen di gigi depan selesai dan set, saya bisa membawa tas Hermes, memakai syal Hermes, dan memakai ikat pinggang Hermes saat keluar rumah sungguh memalukan. Xiao Changkun, sebaliknya, duduk di sofa dan dengan cepat mengeluarkan daun teh yang diberikan oleh Ye Chen, berniat untuk menyeduh teko dan merasakan perbedaan antara ini dan teh yang dibelinya dari gadis Meicha di WeChat. Begitu daun teh pemberian Tang Sihai dibuka, aroma teh yang menyegarkan langsung menusuk hidung Anda. Xiao Changkun kaget, dia belum pernah melihat teh harum seperti itu. Begitu dibuka dan sebelum diseduh, baunya bertahan selama 3 hari, membuat orang merasa energi. Dilihat lagi daun tehnya, setiap bagiannya sempurna dan tanpa celah. Tidak ada masalah ukuran atau warna yang berbeda. Tidak ada busa halus atau platikodon kecil. Sekilas dipilih dengan cermat satu per satu. Dia mengambil segenggam daun teh dan dengan lembut menciumnya di bawah ujung hidungnya. Dia kemudian mengambil daun teh yang dia beli dari gadis Meicha di WeChat dan menciumnya. Tiba-tiba dia merasakan celah yang sangat besar. Yang pertama seperti gaharu alami terbaik, wanginya kaya dan sempurna, dan benar-benar alami, tanpa bekas pengolahan apapun. Tapi yang terakhir ini seperti gaharu palsu yang terbuat dari kayu bakar kualitas rendah yang direndam dalam bahan kimia, baunya agak menyesakkan dan menyengat jika dibandingkan dengan yang pertama jelas tidak sama. Xiao Changkun segera memasukkan daun teh yang diberikan oleh Ye Chen ke dalam teko. Ketel listrik di laut teh sudah mendidih. Dia segera menuangkan air mendidih ke dalam panci. Kemudian, aroma daun teh dipaksa keluar oleh panasnya, air isi seluruh ruang tamu. Xiao Changkun merasa ngeri dan berkata, rasa teh ini enak sekali. Xiao Churan juga mencium aromanya dari kejauhan dan berseru, baunya enak sekali. Ayah, tolong tuangkan aku segelas juga. Malan, yang belum pernah menjadi peminum teh, mencium aroma teh dan berkata dengan penuh semangat, teh ini wanginya sangat mewah. Xiao Changkun, tuangkan aku secangkir dan cobalah. Juga, Xiao Changkun dengan cepat mengeluarkan 4 cangkir teh kecil dan menuangkan 4 cangkir teh. Dia kemudian mengambil sendiri cangkirnya, menaruhnya di mulutnya dan menyesapnya dengan hati-hati. Kemudian matanya berbinar dan dia berseru, teh yang enak, teh yang enak. Aku belum pernah minum teh sebaik ini seumur hidupku. Bab 830. Ye Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya mendengar desahan Xiao Changkun. Ayah mertua ini memang belum pernah melihat banyak hal di dunia. Saat bermain-main dengan barang antik, Anda hanya mampu membeli barang palsu, begitu pula dengan minum teh. Hal ini terutama karena statusnya di keluarga Xiao terlalu rendah. Dia tidak dianggap serius oleh wanita tua itu di masa lalu. Kemudian, dia diperas oleh Malan selama bertahun-tahun. Hidupnya tidak berjalan dengan baik dan tidak ada perbaikan dalam uang. Untungnya Xiao Changkun memiliki kepribadian yang cukup baik. Jika itu orang lain,
dia pasti sudah lama menderita depresi karena dia tidak bisa memikirkannya. Di sini, saat Ye Chen dan keluarganya dengan gembira menyeruput teh nikmat di Villa No. A04 di sebelahnya, Qian Hongyan sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga. Karena dia mengandung anak seorang pengawas tambang batu bara hitam dan menularkan penyakitnya kepada Xiao Changqian, Qian Hongyan selalu dikucilkan dalam keluarga ini. Tetapi karena Wu Donghai mendukungnya, keluarga Xiao tidak berani melakukan apapun padanya. Pada awalnya, Qian Hongyan berusaha menyenangkan Nyonya Xiao dan Xiao Changqian dengan segala cara, berharap mendapatkan pengampunan mereka. Dia bahkan membuatkan pesta abalon untuk Xiao Changqian dan membelikan kepiting raja yang mahal untuknya. Meskipun tubuh mungkin memiliki niat baik dan berbuat buruk, itu memang karena niat untuk menyenangkan. Namun, Qian Hongyan melihat bahwa dia selalu memiliki wajah panas dan pantat dingin, jadi sekarang dia agak patah hati. Baru-baru ini, setelah grup Xiao menerima investasi dari Wu Donghai, bisnisnya dimulai kembali. Dengan bantuan Wu Donghai, akhirnya kembali berjalan, sehingga keluarga Xiao semua kembali bekerja di grup Xiao. Nyonya Xiao masih menjadi wanita tua yang berkuasa, Xiao Changqian adalah manajer umum, Xiao Hailong adalah direktur bisnis, dan Xiao Weiwei adalah direktur komersial. Keluarga beranggotakan 4 orang ini pergi dan pulang kerja bersama setiap hari, sehingga mereka menjadi semakin terasing dari Qian Hongyan. Sekarang peran Qian Hongyan di rumah hampir menjadi pengasuh bagi mereka berempat, mencuci dan memasak di rumah setiap hari. Saat ini, dia baru saja menyiapkan makanan, tetapi keluarga Xiao belum kembali, jadi dia melepas celemeknya dan duduk dengan lelah di sofa sambil memainkan ponselnya. Saat menelusuri momen, Qian Hongyan segera menemukan postingan Malan. Saat dia melihat Malan memamerkan sekumpulan Hermes di momennya, Qian Hongyan merasa sangat tertekan. Malan ini jelek sekali. Bukankah itu hanya beberapa potong Hermes? Apa yang bisa dipamerkan? Setelah menggumamkan beberapa makian, Qian Hongyan merasa tidak nyaman lagi. Seorang bajingan seperti Malan memiliki menantu seperti Ye Chen yang mendukungnya, tapi bagaimana denganku? Apa yang kumiliki? Suamiku. Dia memukuliku, memarahiku, dan ingin menceraikanku. Jika Tuan Wu tidak menghentikanku, kura-kura tua ini pasti sudah mengusirku sejak lama. Wanita tua sialan, dia bahkan bukan barang yang baik. Barang lama ini benar-benar buruk. Jika Wu Donghai tidak cukup memperingatkannya, dia akan memukuliku sampai mati bersama Luo dan Xiao Changqian. Hei, anakku itu tidak memenuhi harapan. Dia tidak memiliki keterampilan apapun dan membual sepanjang hari. Orang seperti itu pasti tidak akan memiliki masa depan di masa depan, apalagi berharap padanya. Wei Wei, hei, alangkah baiknya jika Wei Wei masih bersama Wang Yunfei. Jika tidak, dia bisa terus menjadi kekasih Xiao Yiqian. Menikah adalah sebuah pertanyaan, dan bahkan lebih mustahil untuk diandalkan. Hei, apa lagi yang bisa kuharapkan dalam hidup ini? Siapa yang bisa membelikanku tas Hermes? Memikirkan hal ini, Qian Hongyan merasa tidak nyaman, dan kemudian memikirkan kesulitan dan pertemuan yang dia alami. Air mata mengalir dari matanya. Saat ini, pintu dibuka. Xiao Changqian masuk lebih dulu, menemani wanita tua itu. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei mengikuti di belakang. Wanita tua itu mengenakan mantel bulu yang mulia, seluruh wajahnya merah, dan wajahnya sangat bahagia. Sejak grup Xiao terlahir kembali, Nyonya Xiao selalu bersemangat setiap hari, seluruh wajahnya bersinar, seolah ibunya telah meminum pil peremajaan. Begitu dia memasuki rumah, Nyonya Xiao berkata, "Oh, meskipun keluarga Wu tidak baik-baik saja, setidaknya unta kurus lebih besar dari kuda. Dengan proyek yang mereka berikan kepada kami dapat menghasilkan setidaknya 20 juta keuntungan yuan di tahun depan." Bagus sekali. Xiao Changqian terkekeh dan berkata, "Bu, bukankah ini pandangan ke depanmu? Jika ibu tidak menyusun strategi di belakang layar, grup Xiao kita tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali." Nyonya Xiao mengangguk puas. Dia selalu sangat narsis dan memiliki keinginan yang kuat akan kekuasaan. Dia paling suka disanjung. Ketika Qian Hongyan di sofa mendengar ini, dia merasa sangat tidak bahagia dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk secara diam-diam. "Kamu wanita tua sialan, sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa mengambil pujian atas kelahiran kembali keluarga Xiao? Bukankah Tuan Wu membantu saya? Selain itu, Tuan Wu adalah orang yang membantu saya. Tetapi Anda mengirim orang untuk menyelamatkan saya dari tambang batu bara hitam terlebih dahulu.
Kemudian Anda dan keluarga Anda diselamatkan dari pusat penahanan. Nyonya Xiao dengan gembira memasuki ruang tamu. Ketika dia melihat Qian Hongyan duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, dia langsung berteriak dengan marah, "Qian Hongyan, jika kamu tidak memasak di dapur, mengapa kamu duduk di sofa? Disinilah kamu duduk, sebuah tempat." Qian Hongyan berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, apa maksudmu dengan ini? Saya juga anggota keluarga ini. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa?" Nyonya Xiao tua berkata dengan tegas, "Kamu benar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Di rumah ini, kamu hanyalah seorang pelayan. Dan kamu adalah seorang pelayan yang membuatku tidak puas. Jika Tuan Wu tidak melakukannya, jika aku tidak melindungimu dari belakang, aku akan mengusirmu, dasar bajingan tak bermoral." "Kamu," Qian Hongyan berkata dengan marah, "Nyonya tua sialan, kamu sudah selesaikan. Kamu mengomel tentang masalah sepele itu sepanjang hari, apakah itu menarik? Jangan lupa bagaimana Tuan Wu benar, mari kita kesampingkan semua prasangka kita dan berbicara kepada dunia luar bersama-sama. Jika kamu tetap bersikap seperti ini, aku akan mencari Tuan Wu untuk membelaku." Nyonya Xiao terdiam beberapa saat. Dia menghina dan menindas Qian Hongyan karena dia yakin Qian Hongyan tidak akan berani melakukan kesalahan. "Tapi saya tidak menyangka kelinci ini akan menggigit orang saat sedang cemas." Qian Hongyan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Namun, dia tidak berani langsung bertengkar dengan Qian Hongyan. Bagaimanapun, Wu Donghai memang telah memberikan instruksi. Jika dia membuat Wu Donghai kesal, itu mungkin mempengaruhi rencana kebangkitan keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Wu meminta kita melepaskan prasangka kita, saya tidak sependapat dengan akal sehat Anda, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk mencari tahu situasi Anda sendiri. Dalam keluarga ini, kamu adalah orang berdosa, kita harus selalu memiliki kesadaran akan penebusan." Meskipun Qian Hongyan merasa tidak senang, dia tidak terus berdebat dengan wanita tua itu, malah berkata tanpa ekspresi, "Makanannya sudah siap, ayo makan." Namun, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat membenci wanita tua itu di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa sikap Ni Xiao hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan, bukan lebih baik. Jika grup Xiao terus naik, sikap Nyonya Xiao pasti akan semakin tinggi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, wanita tua sialan ini, kalau saja dia bisa dilempar dengan keras. Bab 830. Ye Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya mendengar desahan Xiao Changkun. Ayah mertua ini memang belum pernah melihat banyak hal di dunia. Saat bermain-main dengan barang antik, Anda hanya mampu membeli barang palsu, begitu pula dengan minum teh. Hal ini terutama karena statusnya di keluarga Xiao terlalu rendah. Dia tidak dianggap serius oleh wanita tua itu di masa lalu. Kemudian, dia diperas oleh Malan selama bertahun-tahun. Hidupnya tidak berjalan dengan baik dan tidak ada perbaikan dalam uang. Untungnya Xiao Changkun memiliki kepribadian yang cukup baik. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama menderita depresi karena dia tidak bisa memikirkannya. Di sini, saat Ye Chen dan keluarganya dengan gembira menyeruput teh nikmat di Villa No. A04 di sebelahnya, Qian Hongyan sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga. Karena dia mengandung anak seorang pengawas tambang batu bara hitam dan menularkan penyakitnya kepada Xiao Changqian, Qian Hongyan selalu dikucilkan dalam keluarga ini. Tetapi karena Wu Donghai mendukungnya, keluarga Xiao tidak berani melakukan apapun padanya. Pada awalnya, Qian Hongyan berusaha menyenangkan Nyonya Xiao dan Xiao Changqian dengan segala cara, berharap mendapatkan pengampunan mereka. Dia bahkan membuatkan pesta abalon untuk Xiao Changqian dan membelikan kepiting raja yang mahal untuknya. Meskipun tubuh mungkin memiliki niat baik dan berbuat buruk, itu memang karena niat untuk menyenangkan. Namun, Qian Hongyan melihat bahwa dia selalu memiliki wajah panas dan pantat dingin, jadi sekarang dia agak patah hati. Baru-baru ini, setelah grup Xiao menerima investasi dari Wu Donghai, bisnisnya dimulai kembali. Dengan bantuan Wu Donghai, akhirnya kembali berjalan, sehingga keluarga Xiao semua kembali bekerja di grup Xiao. Nyonya Xiao masih menjadi wanita tua yang berkuasa, Xiao Changqian adalah manajer umum, Xiao Hailong adalah direktur bisnis, dan Xiao Weiwei adalah direktur komersial. Keluarga beranggotakan 4 orang ini pergi dan pulang kerja bersama setiap hari, sehingga mereka menjadi semakin terasing dari Qian Hongyan. Sekarang peran Qian Hongyan di rumah hampir menjadi pengasuh bagi mereka berempat.
mencuci dan memasak di rumah setiap hari. Saat ini, dia baru saja menyiapkan makanan, tetapi keluarga Xiao belum kembali, jadi dia melepas celemeknya dan duduk dengan lelah di sofa sambil memainkan ponselnya. Saat menelusuri momen, Qian Hongyan segera menemukan postingan Malan. Saat dia melihat Malan memamerkan sekumpulan Hermes di momennya, Qian Hongyan merasa sangat tertekan. Malan ini jelek sekali. Bukankah itu hanya beberapa potong Hermes? Apa yang bisa dipamerkan? Setelah menggumamkan beberapa makian, Qian Hongyan merasa tidak nyaman lagi. Seorang bajingan seperti Malan memiliki menantu seperti Ye Chen yang mendukungnya, tapi bagaimana denganku? Apa yang kumiliki? Suamiku. Dia memukuliku, memarahiku, dan ingin menceraikanku. Jika Tuan Wu tidak menghentikanku, kura-kura tua ini pasti sudah mengusirku sejak lama. Wanita tua sialan, dia bahkan bukan barang yang baik. Barang lama ini benar-benar buruk. Jika Wu Donghai tidak cukup memperingatkannya, dia akan memukuliku sampai mati bersama Luo dan Xiao Changqian. Hei, anakku itu tidak memenuhi harapan. Dia tidak memiliki keterampilan apapun dan membual sepanjang hari. Orang seperti itu pasti tidak akan memiliki masa depan di masa depan, apalagi berharap padanya. Wei Wei, hei, alangkah baiknya jika Wei Wei masih bersama Wang Yunfei. Jika tidak, dia bisa terus menjadi kekasih Xiao Yiqian. Menikah adalah sebuah pertanyaan, dan bahkan lebih mustahil untuk diandalkan. Hei, apa lagi yang bisa kuharapkan dalam hidup ini? Siapa yang bisa membelikanku tas Hermes? Memikirkan hal ini, Qian Hongyan merasa tidak nyaman, dan kemudian memikirkan kesulitan dan pertemuan yang dia alami. Air mata mengalir dari matanya. Saat ini, pintu dibuka. Xiao Changqian masuk lebih dulu, menemani wanita tua itu. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei mengikuti di belakang. Wanita tua itu mengenakan mantel bulu yang mulia, seluruh wajahnya merah, dan wajahnya sangat bahagia. Sejak grup Xiao terlahir kembali, Nyonya Xiao selalu bersemangat setiap hari. Seluruh wajahnya bersinar, seolah ibunya telah meminum pil peremajaan. Begitu dia memasuki rumah, Nyonya Xiao berkata, "Oh, meskipun keluarga Wu tidak baik-baik saja, setidaknya unta kurus lebih besar dari kuda. Dengan proyek yang mereka berikan kepada kami dapat menghasilkan setidaknya 20 juta keuntungan yuan di tahun depan." Bagus sekali. Xiao Changqian terkekeh dan berkata, "Bu, bukankah ini pandangan ke depanmu? Jika ibu tidak menyusun strategi di belakang layar, grup Xiao kita tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali." Nyonya Xiao mengangguk puas. Dia selalu sangat narsis dan memiliki keinginan yang kuat akan kekuasaan. Dia paling suka disanjung. Ketika Qian Hongyan di sofa mendengar ini, dia merasa sangat tidak bahagia dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk secara diam-diam. "Kamu wanita tua sialan, sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa mengambil pujian atas kelahiran kembali keluarga Xiao? Bukankah Tuan Wu membantu saya? Selain itu, Tuan Wu adalah orang yang membantu saya. Tetapi Anda mengirim orang untuk menyelamatkan saya dari tambang batu bara hitam terlebih dahulu. Kemudian Anda dan keluarga Anda diselamatkan dari pusat penahanan." Nyonya Xiao dengan gembira memasuki ruang tamu. Ketika dia melihat Qian Hongyan duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, dia langsung berteriak dengan marah, "Qian Hongyan, jika kamu tidak memasak di dapur, mengapa kamu duduk di sofa? Disinilah kamu duduk, sebuah tempat." Qian Hongyan berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, apa maksudmu dengan ini? Saya juga anggota keluarga ini. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa?" Nyonya Xiao tua berkata dengan tegas, "Kamu benar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Di rumah ini, kamu hanyalah seorang pelayan. Dan kamu adalah seorang pelayan yang membuatku tidak puas. Jika Tuan Wu tidak melakukannya, jika aku tidak melindungimu dari belakang, aku akan mengusirmu, dasar bajingan tak bermoral." "Kamu," Qian Hongyan berkata dengan marah, "Nyonya tua sialan, kamu sudah selesaikan. Kamu mengomel tentang masalah sepele itu sepanjang hari, apakah itu menarik? Jangan lupa bagaimana Tuan Wu benar, mari kita kesampingkan semua prasangka kita dan berbicara kepada dunia luar bersama-sama. Jika kamu tetap bersikap seperti ini, aku akan mencari Tuan Wu untuk membelaku." Nyonya Xiao terdiam beberapa saat. Dia menghina dan menindas Qian Hongyan karena dia yakin Qian Hongyan tidak akan berani melakukan kesalahan. "Tapi saya tidak menyangka kelinci ini akan menggigit orang saat sedang cemas." Qian Hongyan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini.
Namun, dia tidak berani langsung bertengkar dengan Qian Hongyan. Bagaimanapun, Wu Donghai memang telah memberikan instruksi. Jika dia membuat Wu Donghai kesal, itu mungkin mempengaruhi rencana kebangkitan keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Wu meminta kita melepaskan prasangka kita, saya tidak sependapat dengan akal sehat Anda, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk mencari tahu situasi Anda sendiri. Dalam keluarga ini, kamu adalah orang berdosa, kita harus selalu memiliki kesadaran akan penebusan." Meskipun Qian Hongyan merasa tidak senang, dia tidak terus berdebat dengan wanita tua itu, malah berkata tanpa ekspresi, "Makanannya sudah siap, ayo makan." Namun, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat membenci wanita tua itu di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa sikap Ni Xiao hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan, bukan lebih baik. Jika grup Xiao terus naik, sikap Nyonya Xiao pasti akan semakin tinggi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, wanita tua sialan ini, kalau saja dia bisa dilempar dengan keras. Bersambung.